Kalau ngomongin bisnis dari sisi jumlah atau variasi model yang dimiliki gitu ya, to the extreme itu kan ada yang modelnya tuh punya begitu banyak barang jualannya ya. Jadi baik itu produk atau jasa ya. Misalnya seperti supermarket yang SKU-nya itu bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu maybe, bisa lebih gitu ya. Tapi di sisi ekstrim yang satunya ada juga bisnis yang SKU-nya atau produk atau jasa yang dijual itu variasinya sedikit sekali. Cuman jual beberapa produk aja misalnya atau anggaplah paling banyak belasan maksimal puluhan ya. Artinya tandanya dia jualan itu sangat-sangat spesifik atau istilahnya adalah niche. Nah, mana yang lebih baik dan apa pertimbangan yang perlu kita pikirkan dalam memilih? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different result. Namanya bisnis itu kan variasinya macam-macam ya. Kita bisa lihat dari let's say segmen customer-nya. Oke, bisa beda-beda. Bisa juga dari industrinya, beda industri, beda bisnis itu bisa. Tapi kali ini saya ingin membahas bisnis itu dari variasi produknya atau dari jumlah produk yang dimiliki. Waktu saya ngomong produk ini bisa berarti produk atau jasa ya, karena kan ya tergantung apa yang kita jual. Nah, ada yang modelnya itu palu gada, artinya kamu tahu kan maksudnya ya, apa yang lu mau gua ada. Jadi kita berusaha untuk kayak melengkapi customer pengennya apa, ya udah kita kalau nggak ada nanti mungkin kita lengkapi. Artinya bisnis model begini tuh punya berbagai variasi produk atau jasa, jadi SKU-nya tuh banyak gitu. Jadi model yang dimiliki itu banyak banget. Nah, versus ada juga bisnis yang istilahnya tuh niche atau spesifik ya. Misalnya dia ini bisnis yang spesialis hanya untuk item jenis tertentu saja gitu. Nah, itu kan sebuah perbedaan yang mencolok ya. Apakah modelnya yang spesialis gitu, niche, atau model yang palu gada yang variasinya jauh lebih banyak. Itu sebuah pertimbangan yang perlu kita pikirkan nih waktu kita membangun sebuah bisnis. Tentunya saya nggak akan menyarankan kamu untuk pilih bisnis yang mana nih gitu, karena tujuannya tentu bukan itu. But at least kita itu bisa menimbang mana yang lebih baik dan mana yang lebih cocok buat kita ya, karena mungkin sense bisnisnya kita juga bisa berbeda, risk profile beda, modal berbeda. Ya keputusan ada di tangan kamu, but kita at least tuh punya pertimbangan ya. Oke, yuk kita bahas aja langsung nih. Yang pertama adalah model bisnis palu gada. Nah, bisnis model seperti ini itu fokusnya adalah pada kelengkapan produk. Nah, model bisnis seperti ini nih cocok untuk yang segmen customer-nya itu saya bisa bilang cukup lebar ya. Jadi cocok buat bisnis yang segmen customer itu cukup lebar gitu. Jadi kayak tadi saya udah kasih contoh ya, misalnya seperti supermarket gitu. Nah, kalau supermarket kan yang beli itu bisa berbagai kalangan ya. Apakah ibu-ibu, apakah mahasiswa, apakah misalnya orang yang masih single tinggal di kosan atau di apartemen ya, model-model gitu. Jadi macam-macam untuk berbagai jenis kebutuhan rumah tangga misalnya, atau kebutuhan mau beli bahan makanan gitu ya. Nah, itu perginya ke supermarket, siapapun yang mau beli mau beli bahan-bahan kebutuhan buat rumah tangga atau buat food supplies gitu, datang ke supermarket. Nah, jadi
model gitu kan segmen customer lebar. Atau mungkin contoh lain misalnya kayak toko material gitu ya. Nah itu kan sebaiknya kan atau kita suka ya kalau misalnya let's say rumah kita lagi direnovasi, kita pasti akan prefer ke toko material yang lengkap gitu ya. Nah ada orang yang cuman butuh misalnya berhubungan dengan plumbing, misalnya berhubungan dengan saluran air, apakah mau ganti keran, ada yang gitu. Ada yang mau beli pasir misalnya gitu. Ada yang mau ngerenov kan, ada yang mau beli cat, ada yang mau beli, intinya semua kebutuhan. Jadi lebar itunya kebutuhannya nih berbagai jenis kebutuhan yang berhubungan dengan rumah gitu ya. Jadi dilengkapi di situ. Jadi toko material mesti begitu dong modelnya ya. Contoh lain kayak toko alat tulis gitu ya. Ya kamu pengen dong punya pilihan yang banyak, atau kayak toko buku ya, toko alat tulis, toko alat buku kayak Gramet lah gitu kan. Kita pengen dong ada yang kita mau cari pilihannya banyak gitu. Nah, jadi kalau dari sisi itu tentu coba kita lihat dari sisi customer. Tentu kita mau dong ya, kita datang ke supermarket dekat rumah kita yang lengkap. Ya dong, pilihannya banyak gitu. Bukan nyari apa, nggak ada. Mau nyari apa, ternyata nggak lengkap ya. Jadi males kita pengen ke tempat yang gitu, tentu kita males. Nah, kelebihan dari bisnis model yang seperti ini, karena variasinya lebih lengkap atau lebih banyak, jadi lebih besar juga potensi sales yang bisa terjadi karena kita mengcapture lebih banyak orang atau lebih banyak segmen customer. Nah, model bisnis seperti ini nih, contohnya ya, misalnya nih yang cocok nih adalah kalau kamu misalnya tinggal di kota yang lebih kecil. Ini tentu saya kasih contoh atau aplikasinya ini dalam konteks kita sebagai UKM ya, bukan sebagai kamu yang sultan yang modalnya unlimited ya. Tapi ini dalam konteks kita yang mau membangun bisnis entrepreneurship dengan modal yang terbatas. Nah kita nih mau bikin bisnis yang seperti apa gitu ya. Nah kalau Palu Gada itu salah satunya yang boleh kamu consider, itu akan kamu cocok nih yang model begini kalau kita tinggal di kota yang let's say lebih kecil, yang potensi jumlah pembelinya atau jumlah atau size marketnya itu relatively lebih sedikit atau lebih kecil. Nah jadi kalau modelnya begini kita perlu menyediakan variasi barang yang banyak. Kenapa begitu? Agar kita bisa mendapatkan pie bisnisnya ya sebesar mungkin gitu ya. Jadi itu tuh ciri khasnya tuh modelnya begitu ya. Kita boleh considernya kalau model bisnis Palu Gada tuh misalnya dalam case yang model begini. Kelemahan dari bisnis yang modelnya Palu Gada itu nomor satu sudah pasti modal itu pasti lebih besar. Nah jadi kenapa? Karena kita mesti nyetokin lebih banyak barang kan, otomatis butuh modalnya juga lebih besar. Dan kalau kita nyetokin barangnya itu let's say kuantitinya sedikit, sudah pasti juga harga belinya juga pasti lebih mahal dibandingkan kalau kita beli sebuah barang tertentu, apalagi dari supplier yang berbeda-beda ya, lebih banyak. Tapi kalau misalnya suppliernya sama, barangnya beda-beda tapi nilai omsetnya gede, ya tentu harganya bisa kompetitif juga sih. Tapi ya itu sesuatu yang kita perlu consider juga nih ya, kalau model bisnis Palu Gada modal relatively lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah inventory itu akan lebih pusing ya dong ya, karena SKU-nya atau modelnya itu ada banyak banget. Nah karena banyak banget, apalagi kalau misalnya tokonya itu masih konvensional, pencatatannya masih pakai manual atau cuma pakai Excel doang, waduh udah. Itu kalau ngomongin inventory udah alamak dah pokoknya, pasti pusing banget gitu. Kalau mau model begitu mesti disiapin juga infrastrukturnya menggunakan inventory management misalnya gitu ya. Apakah pakai macam-macam lah ya, ada yang model pakai disken, ada yang model pakai pakai RFID misalnya gitu ya. Itu caranya macam-macam, tapi kalau nggak diurusin dengan sistem inventory management, dijamin ya model bisnis yang SKU-nya banyak itu pasti akan susah banget ngontrolnya. Jadi bukan nggak bisa, tapi kelemahannya itu inventornya memang lebih complicated lah gitu. Nah berikutnya adalah kelemahan dari model bisnis ini, itu bisa ada potensi dead stock ya, karena ya itu kan kalau kita nggak pintar-pintar membuat namanya tuh, kalau di dalam bisnis tuh istilahnya adalah PPIC ya, Product Planning and Inventory Control. Jadi bagaimana kita bisa merencanakan produk mana yang laku, produk mana yang lebih slow moving gitu ya. Nah kalau misalnya salah planning, kita menyetok sesuatu yang
nggak keputar nih, ya barangnya nggak kebeli-beli gitu. Bisa jadi ya itu jadi dead stock kan, duit kita nyangkut di situ, mau dijual belum ada yang beli gitu ya. Tapi ya barangnya ada, gimana dong ya? Mau dijadiin duit belum bisa ya, kecuali mungkin dijual diskon ke tempat lain lah misalnya gitu ya. Tapi ya itu bisa jadi potensi dead stock ya. Apalagi resikonya akan lebih tinggi kalau barang dead stock itu punya expired date. Misalnya seperti makanan ya. Ini just to consider aja. Jadi modelnya tuh ya begitu. Makanya kalau kita lihat bisnis ya kayak supermarket gitu ya. Itu tuh supermarket tuh kesannya kita kan kayak ya kita datang ke supermarket ya udahlah kita belanja-belanja oke. Tapi behind the scene supermarket itu complicated sekali loh teman-teman. Kenapa? Karena ya itu kan udah barangnya banyak banget, terus makanan pula mayoritas yang ada expired date-nya gitu kan. Uh, Mulai dari makanan yang kayak kalengan lah, let's say gitu ya, yang apa, yang expired date-nya masih bisa lebih lama gitu ya, setahun 2 tahun gitu, sampai makanan yang fresh kan, baik itu makanan yang misalnya kalau dia punya makanan olahan jadi, buah-buahan juga gitu, terus daging-dagingan, ayam, ikan dan seterusnya. Ya jadi itu ngurusnya tuh ribet loh, ya ngurusnya ribet ya. Jadi bukan nggak boleh dan bukan nggak menarik loh, tapi saya kasih tahu dari sisi pengelolaan inventory-nya itu lebih complicated. Ya itu nomor satu bisnis palu gada. Nah tapi kalau jalan tuh memang dan ukurannya big enough ya, itu bisa apa ya? Bisa jadi kayak jadi kayak apa? Jadi preferred choice-nya buat orang-orang karena kalau kamu punya toko yang untuk industri kamu atau untuk area kamu itu memang paling lengkap gitu. Nah, orang kan akan prefer ke situ. Istilahnya tuh kamu mendapatkan critical mass-nya gitu sehingga orang-orang nih prefernya ya udah karena dia yang paling lengkap udah sekalian aja ke sono daripada ke toko-toko lain. Nah, tapi kekurangannya juga kalau mengenai ini ada lagi nih, kalau toko kamu not big enough ya bisa jadi toko kamu akan nanggung dan kamu akan menjadi pilihan kesekian untuk banyak orang karena orang akan lebih pilih toko yang lebih gede lagi dari kamu. Jadi kalau mau model palu gada gini, mungkin salah satu advice-nya adalah sekalian jadi yang paling besar di area kamu misalnya gitu ya, atau di industri kamu. Nah itu ketahuan dah sekalian. Nah model begitu maybe itu akan jadi lebih baik, dan sekali kamu hit tipping point di critical mass itu, nah ya udah orang sekalian akan nyarinya ke kamu semua gitu. Orang yang nyari ke toko yang ke 2 lebih besar, ketiga lebih besar, atau keempat lebih besar, mungkin kalau bukan karena alasan jarak aja, mungkin akan prefer ke toko kamu yang paling besar. Ya itu, jadi itu model bisnis palu gada nomor 1. Nomor 2 adalah bisnis yang niche ya. Bisnis ini maksudnya adalah gini, bisnis yang fokusnya tuh pada satu area tertentu saja. Nah ini cocok untuk bisnis yang customer segmennya itu lebih sempit ya, jadi lebih kecil customer segmennya, tapi dari market yang besar banget gitu. Bingung gak ya? Customer segmennya sempit tapi market yang besar. Nah, saya kasih contoh aja ya biar kamu bisa nangkep nih maksud saya seperti apa. Saya kasih contoh misalnya gini. Kalau market kamu misalnya adalah orang yang hobinya itu untuk naik sepeda ya. Jadi let's say market kamu adalah orang yang naik sepeda ya. Baik itu udah pernah beli sepeda, mau upgrade atau mau beli aksesorisnya misalnya, atau ya belum pernah beli sepeda baru pertama kali. Let's say model gitu. Terus anggaplah kamu berminat untuk bisnis berhubungan dengan sepeda dan kamu anggaplah sewa satu ruko untuk membuat bisnis ini. Nah, kalau bikin model keserimpet ya kalimatnya. Kalau kamu membuat model bisnisnya ini palu gada, lu mau apa gua ada, dengan kapasitas let's say satu ruko, kamu sewa satu ruko nih ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah gini kan, coba kita optimize ya. Kalau satu ruko ini kita bisa isinya nih barang ini apa aja ya. Nah kita masukin nih misalnya semua jenis keperluan sepeda kan, karena kan kita model konsepnya palu gada. Mungkin kalau misalnya sepedanya sendiri yang kita bisa jual kalau satu ruko, ya tergantung ukuran rukonya berapa ya. Ya anggaplah ruko standar lah yang kamu kebayang kayak gimana. Bayangin aja dalam pikiran kamu kira-kira bisa berapa sepeda yang muat ya. Anggaplah misalnya 2, 3, atau 4 sepeda maksimal mungkin, karena ruko size-nya terbatas yang kita bisa jual. Karena kenapa nggak situ semua? Karena kita mau jual palu gada, kita mau jual berbagai jenis kebutuhan sepeda, bukan cuma sepedanya doang. Jadi sepedanya ada tapi mungkin nggak terlalu banyak. Terus ada jual lagi yang lain-lainnya kan. Misalnya saddle-nya lah, mungkin ada dijual baju sepedanya, sepatu sepeda, aksesorisnya lah, safety lah,
ban sepeda lah, gears-gearsnya, tasnya, terus ada lagi gadget-gadgetnya, macam-macam lah ya. Saya sih bukan anak sepeda, saya anak lari. Tapi teman-teman yang anak sepeda tuh gitu kan, maksudnya perlengkapannya banyak ya, aksesorisnya banyak. Jadi itu perlu dilengkapin dong, kalau mau palu gada ya semua mesti ada gitu. Nah, jadi modelnya tuh seperti itu. Agak berbeda sama yang istilahnya niche, yang spesifik. Nah, contoh kalau yang niche itu misalnya gini, dengan satu ruko yang sama, kita tuh buatnya tuh bukan toko yang menjual semua jenis keperluan yang berhubungan dengan sepeda, tapi spesialis. Mau spesialisnya tuh yang apa? Misalnya spesialisnya khusus ngomongin ban sepeda. Wah, gitu kan. Nah, jelas dah. Nah, jadi kalau mau nyari ban sepeda yang paling lengkap di toko kamu, karena satu ruko itu isinya semua jenis ban gitu ya. Jadi mau nyari ban jenis apa tuh pasti ada. Sedangkan kalau di toko palu gada, semua jenis barang ada, tapi mungkin kalau mau beli ban sepeda pilihannya sedikit gitu ya. Jadi itu bedanya di situ. Kalau toko niche yang spesifik, selain ban sepeda dia mau beli yang lain, saya mau beli aksesoris ini, oh mohon maaf kami hanya menjual ban saja gitu kan ya. Selain ban sepeda nggak ada. Tapi kalau nyarinya ban sepeda, mau ukuran berapa kek, mau tipe yang model apa, untuk medan yang seperti apa, jalan raya, pegunungan, atau I don't know ya, whatever lah, medan seperti apa, semua lengkap, tinggal pilih aja gitu. Nah, model yang begini itu tuh keuntungannya adalah gini, dia itu akan dirasa lengkap dan disukai untuk segmen market yang memang sudah tahu produknya ini mau nyari produk model apa. Nah, itu cocok tuh model begitu. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah karena dia lebih spesifik produknya gitu, lebih niche istilahnya gitu ya. Nah, umumnya tuh margin tuh bisa dapat lebih besar. Ya, saya generalisasi aja ya. Mungkin nggak semua case seperti itu, tapi secara general tuh margin bisa lebih besar karena dia lebih jarang gitu ya. Nggak produk yang ada semua selalu ada di pasaran, dia biasa lebih jarang, dia produk-produk yang lebih eksklusif lah ya, karena dia memang spesialis tuh untuk area tertentu gitu, area bisnis tertentu yang memang spesifik gitu. Dari sisi modal saya bisa bilang relatively lebih kecil, walaupun nggak selalu juga. Jadi maksudnya ini nggak berlaku di semua jenis industri, tapi relatively lebih kecil karena variasinya itu lebih sedikit gitu. Dan berhubungan dengan variasi yang lebih sedikit, keuntungannya adalah inventory-nya tentu jauh lebih simpel, karena kita variasinya pasti lebih sedikit ya, ngatur inventory juga lebih gampang gitu. Nah, itu keuntungannya, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya karena dia spesifik, itu segmen customer-nya itu terbatas gitu ya. Jadi segmen customer-nya terbatas dan model begini nih cocok kalau bisnisnya itu segmen customer utamanya itu luas, yang seperti saya bilang di awalnya. Jadi cocok untuk bisnis yang segmen customer-nya itu customer utamanya atau market utamanya tuh luas gitu ya. Nah, tapi kita pengen menyasar subnya spesifik dari segmen market yang luas itu, kita pengen melayani bagian spesifiknya gitu. Nah, kenapa begitu? Karena ini juga berhubungan dengan jumlah populasinya gitu. Nah, jadi berhubungan dengan populasi yang lebih besar itu akan berpengaruh ke subsegmennya yang lebih spesifik itu ya. Jadi kalau market utamanya itu nggak cukup besar, nah market yang lebih spesifiknya ini kan jadi kecil banget gitu ya. Jadi itu yang akan jadi pengaruh ya. Kecuali kalau online itu mungkin nggak terkendala jarak ya, ceritanya bisa jadi berbeda. Kalau masih bingung, saya kasih analogi mengenai hal ini ya. Misalnya gini, misalnya tadi saya masih kasih contoh toko sepeda ya. Kalau kamu tinggalnya di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, mau buka toko sepeda yang palu gada, itu saya bisa bilang mungkin akan lebih challenging. Kenapa? Karena walaupun marketnya besar, tapi pemain yang lebih besar itu ya pasti banyak, relatifnya lebih banyak gitu. Jadi kalau mau cari sepeda dan aksesorisnya gitu ya, tentu sebagai calon customer akan lebih baik datang ke toko yang ya udah sekalian aja paling lengkap nih toko sepeda apa sih gitu ya, daripada yang ukurannya nanggung-nanggung gitu. Tapi cerita lain kalau misalnya kamu buka toko
di kota besar seperti Jakarta atau kota-kota besar, kamu kalau tinggal, kamu bilang kota kamu termasuk kota besar nih ya. Kalau kamu buka toko yang spesialis atau toko yang sifatnya niche, misalnya ngomongin sepeda nih bagian tertentu, kalau tadi saya kasih contoh misalnya kayak ban sepeda gitu, atau spesialis khusus helm aja gitu, atau spesialis safety-nya aja, spesialis aksesoris modifikasinya aja gitu. Nah, ini kan segmennya lebih kecil ya, lebih spesifik ya, karena nggak semua pesepeda nyari gitu. Tapi kalau ada yang nyari, tentu akan lebih senang nyari di toko yang spesialis daripada toko umum yang palu gada gitu ya teman-teman ya. Nah, on the other hand nih kalau dibalik nih, kalau yang super spesialis ini yang misalnya hanya spesialis menjual roda bannya aja gitu. Tapi jualannya di kota yang kecil. Kalau kamu tinggal di kota kecil atau kamu tinggalnya di desa, nah market penggunanya itu kan marketnya kan sedikit gitu ya. Relatif tentu lebih sedikit karena penduduk dari kota itu atau dari desa itu lebih kecil, lebih sedikit. Jadi kalau segmen pengguna sepedanya aja sedikit di situ ya, yang pakai sepeda atau yang beli sepeda aja sedikit, terus kamu jualan sesuatu yang lebih spesifik, bukan cuma pengguna sepeda tapi pengguna sepeda yang membutuhkan sesuatu. Tandanya kan dari sisi marketnya itu lebih kecil lagi kan gitu. Nah, jadinya kalau segmen utamanya aja sudah sedikit karena misalnya kamu jualan di kota yang relatif lebih kecil jumlah penduduknya, kamu jualan yang barang yang lebih spesialis itu pasti ya jauh lebih sedikit lagi, jadi akan jauh lebih susah jualannya. Hasilnya marketnya tuh bisa jadi terlalu kecil sehingga potensi pembelinya nggak banyak gitu ya. Makanya akan lebih cocok nih kalau misalnya marketnya kecil atau misalnya jumlah penduduknya sedikit di kota kamu gitu ya, atau kamu punya area yang let's say relatively lebih sepi lah misalnya gitu ya. Ya itu cocoknya tentu lebih cocok yang model palu gada karena memang jumlah marketnya lebih sedikit gitu ya teman-teman ya. Semoga nangkep ya. Jadi berhubungan dengan market utamanya nih seberapa gede. Jadi kalau kota besar ya mungkin kalau kamu main yang umum-umum gitu ya udah kalah tuh sama pemain yang lebih besar. Tapi jualan spesifik relatively lebih oke. Kebalikan kalau jualan yang di market yang atau populasi yang lebih kecil, nah itu tentu akan lebih baik kalau kita jualan yang mungkin lebih palu gada kan gitu karena marketnya lebih sedikit. Kalau terlalu spesifik banget ya bisa jadi terlalu challenging ya karena peminatnya tuh yang butuh itu terlalu sedikit gitu ya. Nah, dalam kasus yang lain nih saya kasih contoh lain ya. Misalnya nih kan ada ya restoran yang punya menunya tuh banyak banget ya, bisa sampai puluhan gitu ya. Misalnya kayak restoran kayak seafood atau Chinese food atau restoran Padang yang skala besar itu kan juga dia variasinya bisa banyak banget ya. Kalau kita makan di restoran, saya nggak sebut merek ya, tapi misalnya kamu makan restoran Padang lumayan besar, itu duduk disediain pilihan makanan di meja banyak banget gitu ya. Nah itu kan tandanya dia punya variasi tuh banyak sekali gitu. Nah jadi even kayak restoran aja ada model yang mungkin palu gadanya nggak sampai kayak semua jenis menu ada. By the way ada juga yang model gitu ya, kayak restoran ada apa, Chinese food ada ya, Korean food ada, Japanese food ada, Indonesian food ada. Jadi kayak bingung ini kok restoran nggak punya identitas ya gitu. Saking dia berusaha untuk cater mungkin keinginan marketnya misalnya begitu. Ya udahlah gitu ya. Tapi ada juga kan restoran yang bukannya variasinya banyak tapi justru variasinya tuh spesifik banget, dikit banget ya. Misalnya kayak restoran bakmi ya, dia jualannya cuma ya bakmi ayam aja. Lu mau makan yang lain yang kagak ada di sini gitu. Jadi ya udah spesialis begitu. Cuman ya tinggal ada variasinya, mau pakai bakso, pangsit, mie lebar, mie kecil misalnya gitu. Bumbunya ya itu aja ya. Malah ada juga yang literally jualan single menu. Kalau mie ayam masih ada bisa diganti pakai kue tiaw, pakai bihun misalnya gitu. Ada kan kayak saya inget tuh kamu pernah makan apa enggak ya kalau di kota besar atau saya nggak tahu di luar Jakarta ya. Di Jakarta sih udah ada beberapa cabang porsi mie kari ya kalau kamu tahu ya. Itu menunya tuh ya sebetulnya sekarang sih kayaknya mungkin udah ada pengembangan, tapi menu utamanya cuma satu ya, mie kari. Namanya juga porsi mie kari. Tinggal pilihannya aja apakah mau mie karinya pedas apa enggak, terus toppingnya mau apa ya. Jadi mie-nya ya begitu-begitu aja gitu, single menu kan, pedas apa enggak, kuah karinya, terus toppingnya mau apa, mau topping biasa
ayam spesial pakai telur atau ya macam-macam lah gitu. Jadi poin saya adalah ini tuh sangat-sangat bisa diimplementasikan di berbagai jenis industri. Dan kamu tinggal lihat untuk industri kamu nih sekarang ini marketnya seperti apa, size-nya seberapa besar, kemudian di area kamu juga seperti apa. Nah, dari situlah kamu bisa menganalisa nih. Kalau kamu punya bisnis sekarang, kalau udah jalan nih, itu gimana compared to let's say populasi yang ada dengan competitors juga, itu tuh udah bener belum kamu nih bisnis yang lebih niche atau yang lebih palu gada nih, kamu lebih ke arah yang mana dan kamu bisa compare ya. Nah itu yang bisa jadi analisa juga tuh biar kita bisa memutuskan strategi yang lebih baik ke depan. Kalau kamu baru mau mulai bisnis, nah ini juga kamu bisa jadi bahan konsiderasi kan untuk kita lihat nih. Ini market gua nih seberapa gede, mau yang lebih spesifik untuk spesialis produk atau jasa tertentu atau mau yang lebih umum, semua dengan pros and cost-nya yang kamu bisa pertimbangkan sendiri. Oke, jadi itu adalah 2 jenis bisnis berdasarkan variasi atau jumlah itemnya ya, beserta dengan pros and cons-nya. Nah, kamu mau pilih yang mana tentu kamu bisa sesuaikan dengan segmen customer kamu, market kamu nih seberapa besar gitu ya, modal kamu juga seberapa banyak, dan expertise kamu juga seperti apa, silahkan kamu tentukan. Yang pasti kamu punya pilihan itu. Dan kalau bisa sih mungkin saya boleh saja jangan di tengah-tengah ya gitu. Kalau tengah-tengah tuh jadi kayak nggak jelas gitu. Lu mau yang kayak apa? Lu mau yang lengkap sekalian atau mau yang spesifik? Nah itu kan jadi bingung ya. Mendingan saya saranin pilih salah satu mau yang mana. Biar jelas nih segmentasinya dan positioning kamu nih mau ada di mana gitu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Nah, please share episode ini kalau ada teman kamu nih, kamu tahu nih dia nih lagi galau nih, gue mau pengen bisnis yang kayak gimana ya, yang spesifik, yang niche atau yang palu gada. Nah, please share episode ini agar dia juga bisa nangkap nih, oh bisnisnya begini tuh ya, dengan berbagai pertimbangannya. Oke. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now. Take care.